Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Good morning, everybody. To make it easy for me and to be understood for you all, I will talk to you and I will teach you in bahasa. Ya, bagaimana kabarnya teman-teman di kelas 8? Oke, semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kita kesehatan, memberikan kita kemudahan dan Allah Subhanahu wa taala memberikan kita keselamatan dari segala bara bahaya dan segala penyakit. Amin amin ya rabbal alamin. Ya, pada kesempatan kali ini saya Karofik dari Mujtar Private Course ingin menjelaskan kepada kalian teman-teman di kelas 8 tentang matematika. Ya, jadi buku panduan yang saya gunakan adalah buku Jelajah Matematika SMP kelas 8 yang dikarang oleh Fedudeja dan Madhafi dari Yudhistira. Oke, kita start ke pembahasan pertama, yaitu pola dan barisan bilangan. Ya, pola dan barisan bilangan. Let's start, guys. Ya, teman-teman. Pola barisan itu sebenarnya apa sih? Maaf, pola bilangan itu sebenarnya apa sih? Contoh begini. Ya. Saya kasih contoh. Eh, contoh 1, 3, 5, 7. Coba kita lihat sama-sama di sini. Satu angka 1 ke angka 3 atau bilangan 1 ke 3 itu berapa berapa langkah? Yes. 1 ke 3 itu dua langkah atau 2 angka ya. 3 ke 5 itu berapa langkah? Alright. 2 langkah juga atau 2 angka. Dan 5 ke 7 berapa langkah? Yes. 2 langkah. Sehingganya 7 itu bisa kalian jawab kalau 2 langkahnya yaitu berapa? Ya, 9. Sehingga 1, 3, 5, 7, 9 ini ya merupakan pola bilangan. 1, 3, 5, 7. Aduh. 1, 3, 5, 7 ini merupakan pola bilangan. Dengan ketentuan apa? Setiap langkah itu setiap berubah, setiap pergantian itu 2 langkah. Ya. Jadi pola 2 angka. Oke. Nah, di sini disebutkan perhatikan bunga matahari pada gambar di atas. Sejak dulu, para ahli matematika telah meneliti bahwa kelopak bunga matahari menunjukkan pola bilangan Fibonacci. Pola bilangan Fibonacci merupakan salah satu jenis pola bilangan. Apa sih yang dimaksud dengan pola bilangan? Itu akan kita bahas sekarang ini. Contoh lagi. 1 ke 4 itu berapa langkah? 1 ke 4 itu berapa langkah? Alright, 3. 4 ke 7? 3. 7 ke 10? 3. Maka 10 ke berapa lagi nih? Jadi setiap langkah berapa angka? Oke, 3. Maka setelah 10 berarti angka berapa? Oke, 13. Lebih susah sedikit lagi. 11 ke 22. Satu angkanya mengandung berapa angka? Oke, 11. 22 ke 33 mengandung berapa angka setiap langkahnya? 11 juga. 33 ke 44 mengandung berapa angka?
11 juga. So, after 44 years, alright, double 5 atau 55. Ya. Ini merupakan pola bilangan. Nah, oke. Pola bilangan itu ada beberapa macam, ada beberapa bentuk. Yang pertama yang akan kita pelajari sekarang ini adalah pola bilangan ganjil. Oke, langsung kita masukkan ke rumus saja, teman-teman. Oke, rumus untuk mencari sebentar. Rumus untuk mencari pola bilangan ganjil, ya, itu rumusnya seperti ini, teman-teman. Ya, pola bilangan ganjil UN sama dengan 2N min 1. Kak, U itu apa sih, Kak? U itu adalah urutan. Ya. Terus N itu apa, Kak? N itu adalah ke N atau urutan ke berapa? Ya. Jadi urutan ke berapa? Sehingganya contoh 1, 3, 5, 7, 9. Saya ambil sampel 7 di sini. 7 di sini merupakan urutan keberapa? Urutan pertama yaitu 1, ya. Urutan kedua yaitu 3, urutan ketiga yaitu 5, dan urutan keempat yaitu 7. Maka N-nya, example ya, maka N-nya adalah 4. Kita buktikan urutan keempat ini hasilnya tuh 7. Let's discuss about this. Jadi, N-nya itu sama dengan 4. Sehingganya U4, ya, kenapa 4? Karena N-nya kita substitusikan menjadi 4. Jadi U4 sama dengan 2 dikali N-nya berapa tadi? N-nya sama dengan 4. Maka 2 dikali 4 minus 1. So, 2 multiply by 4 is 2 dikali 4 berapa? 8. Minus 1 to be 7. Right. Jadi benar. Urutan keempat dari pola bilangan ganjil adalah 7. 7. Oke. Jadi urutan ke N. Jadi N itu maksudnya apa? Urutan ke sekian atau urutan ke berapa yang mau dituju. Urutan kelima berarti N-nya 5. Urutan ke-7 N-nya berarti 7. Urutan ke-8 berarti N-nya sama dengan 8. Baru dimasukkan kembali ke rumus. Ya, seperti itu teman-teman. Nah, tapi Kak, kalau untuk rumus total dari bilangan ganjil bagaimana? Misalkan seperti ini. 1, 3, 5, 7, 9. Itu mau kita totalkan dari 1 sampai 9. Itu kan kalau cara manualnya kan kita hitung satu persatu ya. Tapi ada formula atau rumusnya. Yaitu apa? Ini dia. N square atau N kuadrat. Coba kita lihat sama-sama teman-teman. Sampai 9 ini urutan keberapa coba? Coba kita lihat ya. 1, 1, 2, 3, 4, and the last one is 5. Jadi N-nya adalah 5. Jadi yang kita pakai N-nya sama dengan 5. Maka totalnya adalah hingga urutan ke N, hingga urutan kelima, maaf, total bilangan ganjil
sampai N sama dengan 5 adalah berapa? Yes. Jadi N-nya kita ganti dengan 5. 5 square. 5 square is, okay, 5 multiplied by 5 or 25. 25. Mari kita hitung secara manual. Kita buktikan. 1 plus 3 is 4. 4 plus 5 is 9. 9 plus 7 is 16. 16 plus 9 is 25. So, the answer is 25. Jadi jawabannya benar ya. 25. Ya, seperti itu kalau misalkan pola bilangan ganjil. Kenapa sih Kak disebut pola bilangan ganjil? Ya, angkanya semua ganjil toh. Ya, angkanya semua ganjil. 1 ganjil bukan? Yes. 3 ganjil bukan? Iya. 5 ganjil bukan? 9 ganjil bukan? Tentu saja. Ya, itu merupakan pola bilangan ganjil. Ada lagi yang namanya pola bilangan genap. Ya, di sini sudah dituliskan rumusnya. Langsung kita fokus. Jadi di sini yang pola bilangan ganjil itu saya dapat 2n-1 dari mana? Ya, dari sini teman-teman. Ya, dari sini. Perhatikan buku kalian. Halaman 5 dan halaman 6. Itu pola bilangan ganjil. Tapi untuk pola bilangan genap, rumusnya seperti apa? Ini dia. Warna biru aja ya. Bilangan genap rumusnya adalah UN sama dengan 2N. Kenapa bisa begitu, Kak? Ya wes, di sini ada rumusnya. Jadi UN sama dengan 2N. Begitu. Kemudian kita masuk contohnya dulu ya. Contoh, 2, 4, 6, 8. Setelah 8 berapa? 10. Setelah 10 berapa? 12. Setelah 12 berapa? 14. Let's we discuss about this. Coba, 14 ini kira-kira urutan keberapa, teman-teman? 14 ini kira-kira urutan keberapa? Let's we count this. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Jadi kalau misalkan kita mau membuktikan bahwa 14 itu adalah urutan ke-7, kita buktikan ya. Jadi N-nya kalau yang 14 ini adalah sama dengan 7. Oke. N-nya sama dengan 7. Kita kembalikan ke rumusnya. Jadi U berapa teman-teman? Ya, N-nya kita ganti dengan 7. So, jadi 2-nya multiplied by what? Yes, multiplied by 7. Jadi 2 multiplied by 7 is okay, 14. 14. Nah, sehingga terbukti bahwa 14 ini merupakan hasil dari urutan ke-7 pada bilangan genap. Ya. Tolong dicatat teman-teman ya. Yang sudah saya tuliskan dicatat. Kemudian untuk total ya, total bilangan genap urutan ke N rumusnya apa teman-teman? Ini dia. N multiplied by catch N plus 1 ya. Jadi rumusnya apa? N dikali ya N tambah 1. Ini seperti ini teman-teman. Ya. Oke. Jadi kita buktikan. Sampai ke 14 ini kira-kira totalnya berapa sih? Gitu ya. Kita mau mencari total dari 2 sampai 14. Tapi sebelum itu saya mau nanya. Kenapa 0 tidak dimasukkan ke dalam pola bilangan genap? Ada yang tahu jawabannya? Yes. 0 itu merupakan bilangan netral. Ya.
merupakan bilangan netral. Kenapa dibilang maaf, bukan bilangan netral, bilangan nol ya. Sorry, saya salah sebut. Jadi 0 itu merupakan bilangan nol, bukan bilangan netral. Ya, kenapa disebut bilangan nol? Karena nol itu mempunyai 4 sifat. Ya, nol itu mempunyai 4 sifat. Yang pertama, dia tidak positif. Yang kedua, dia tidak negatif. Yang ketiga, dia tidak ganjil. Yang keempat, dia pula tidak genap. Ya, jadi 0 tidak termasuk dalam himpunan bagian dari pola bilangan genap. Hapus ya. Jadi bisa dipahami, 0 itu bukan termasuk bilangan ganjil, bukan juga termasuk bilangan genap, dan bukan pula positif atau negatif. Dia merupakan tersendiri, spesial, karetnya 2. Jadi bilangan 0 seperti itu. Oke, kita buktikan bahwa dari 2 sampai 14 ini, kita penasaran mau cari totalnya itu berapa. Kalau eh, dalam notasi matematika, total itu bisa kita simbolkan dengan sigma. Ya. Kita cari totalnya. 2 hingga 14 dalam pola bilangan genap. Kita masukkan. 14 ini N-nya berapa? Ya, 14 ini N-nya adalah 7. Kenapa? Dari sini, Bos. Ya. Jadi itu 7. Sehingga 7 dikali dengan N-nya berapa tadi? Itu 7 ditambah 1. 7 plus 1 is right, 8. 7-nya kita turunkan jadi 7 dikali 8. Berapa hasilnya? 16. 16. Maaf. 7 kali 8 berapa? 56. Coba kita buktikan. 2 plus 4 is 6. 6 plus 6 is 12. 12 plus 8 is 20. 20 plus 10 is 30. Yes. 30 plus 12 is 42. 42 plus 14 is 56. Ya, 56. Sorry, 56. I'm sorry. 56 atau 56. Itu pola dari bilangan genap. Jadi yang perlu dihafalkan ini ya. UN sama dengan 2N dan total bilangan genap hingga urutan ke N adalah N dikali N plus 1. Ya. Mohon diingat teman-teman. Kemudian ada lagi yang namanya pola bilangan segitiga. Ya, pola bilangan segitiga. Di sini saya mau garis bawahi rumusnya adalah nih. Ya. N dikali N plus 1 per 2. Kenapa bisa seperti itu, Kak? Coba kita lihat gambarnya yang ada di atas segitiga ini. Ya. Kita ambil sampel yang suku ketiga. Oke. Rumus segitiga apa sih sebenarnya? Alas kali tinggi bagi 2. Oke. Di sini alasnya ada berapa kelereng? 1, 2, 3. Ya. Atau misalkan yang kelereng pojok ini kita ambil yang atas, boleh juga. Ya. Jadi yang bawahnya tinggal 2 kan? 2 kelereng. Jadi alasnya ada 2 kelereng. Oke. 2. Maka tingginya adalah 1, 2, 3. Jadi 2 tambah, bukan 2 tambah 3 ya, tapi 2 dikali 3. Per 2. Coba kita lihat lagi yang suku keempat. Misalkan yang kelereng pojok ini punya yang atas ya. Sehingganya kelereng alasnya tinggal 1, 2, 3. Jadi 3 dikali berapa? 1, 2, 3, 4. Per 2.
Kita kembalikan ke rumusnya teman-teman. Kalau N-nya itu dimisalkan adalah 2, sehingganya N tambah 1 juga menghasilkan 3. Jadi kita belajar dari masalahnya dulu ya. Kita belajar dari masalah ada sekumpulan kelereng yang dibentuk menjadi segitiga. Sehingga membentuk sebuah pola atau rumus ya yang akan kita pelajari sekarang ini. Begitu pula yang ini. Kita misalkan N-nya itu adalah 3 dan N plus 1-nya maka adalah 4. Oke. Jadi 3 tambah 1 sama dengan 4. Oke. Ya. Jadi terbukti bahwa rumus dari pola segitiga itu adalah N tambah N1 per 2. Diambil dari mana rumusnya? Ya dari rumus luas rumus luas segitiga begitu. Ya. Ada lagi yang namanya pola bilangan persegi ya, pola bilangan persegi. Persegi rumusnya apa sih luasnya? L persegi adalah sisi kali sisi. Atau sama dengan sisi kuadrat. Sisi kuadrat. Sehingga, coba kita lihat di sini. Kita ambil sampel suku ketiga ya. Jadi kelereng yang alas ada 1, 2, 3. Oke. 1, 2, 3. Yang tingginya berapa? 1, 2, 3. 3 dikali 3 berapa? 3 kuadrat. 3 kuadrat berapa? 9. Maka terbukti. Suku ketiga pada pola bilangan persegi adalah 9. Dengan rumus apa? Rumusnya adalah karena 9 ini menempati suku ketiga, ya. Berarti rumusnya adalah N alas sisi dikali sisi atau N dikali N menghasilkan N square, N kuadrat. Jadi pola bilangan persegi dan pola bilangan segitiga itu diambil juga dari rumus luasnya ya, rumus luas permukaannya. Begitu. Sehingga terbukti bahwa rumus dari pola bilangan persegi adalah N kuadrat. Kemudian ada lagi yang namanya pola bilangan persegi panjang. Oke, pola bilangan persegi panjang itu caranya mudah aja teman-teman. Ya. Sebentar saya ambil charger dulu. Ya, oke, let's continue. Nah, pola bilangan persegi panjang, ya, pola bilangan persegi panjang itu adalah luas alas, ya, luas alas dikali dengan tingginya. Oke, sehingganya luas persegi panjang yang sama-sama kita tahu adalah alas dikali tinggi. Tapi kalau misalkan ribet ini bilangnya seperti ini aja. Luas panjang sisi paling panjang dikali panjang sisi yang terpendek. Terkadang kan orang suka bingung tuh. Mana sih alas, mana sih tinggi gitu. Terkadang kalau misalkan yang ini kita bentuk bisa jadi begini kan. Berarti alasnya mana? Yang ini kan. Nah, sehingganya kalau saya menspekulasikannya adalah ini adalah sisi terpanjang, ini sisi terpendek gitu. Ya, oke teman-teman ya. Jadi luas persegi panjang itu adalah sisi terpanjang dikali sisi terpendek. Sehingga sisi terpanjangnya itu adalah
Ataupun sebaliknya juga bisa dibalik nih. A itu adalah sisi terpendek dan T itu adalah sisi terpanjang. Sehingganya A itu bisa kita simpulkan menjadi N. Sisi terpendeknya ya. Dan T itu kita simpulkan sebagai sisi terpanjang. Yaitu N tambah 1. Kenapa bisa begitu, Kak? Kita kembalikan ke contohnya ya. Contoh, suku ketiga. Berarti N-nya berapa? N-nya adalah 3. Dikalikan. N-nya berapa di sini, Kak? N-nya 3. Jadi 3 ditambah 1. 3 ditambah 1 berapa sih, Kak? Ya, 3 dikalikan 4 berapa? 12. Sehingga terbukti bahwa rumus dari pola bilangan persegi panjang adalah N dikali N tambah 1. Jadi gampangannya nyebutin ya. Pola bilangan segitiga. Ya udah, ingat aja alas kali tinggi per 2. Berarti A-nya itu kita misalkan sebagai N, T-nya itu kita misalkan sebagai N tambah 1. Karena sisi terpanjang kan. Karena luas segitiga berarti dibagi 2. Kalau persegi apa? Sisi kali sisi. Sisinya sebagai N. Berarti N dikali N, yaitu N kuadrat. Persegi panjang. Alas dikali tinggi. Berarti alasnya itu misalkan paling pendek, berarti N. Dan tingginya itu berarti N tambah 1. Jadi N dikali N tambah 1. Jadi seperti itu teman-teman cara mempelajarinya. Yang mudah. Ya. Ada lagi yang terakhir yang namanya pola bilangan segitiga Pascal. Saya akan zoom di sini. Semoga teman-teman terlihat ya. Oke. Di sini ada 1, 1, 1, 1, 2, 1, 1, 3, 3, 1, dan seterusnya. Kenapa sih bisa terbentuk pola seperti ini? Begini cara polanya atau rumusnya. Pola segitiga Pascal, ya. Setiap di sisi ujung-ujungnya pasti dikasih angka 1. Nih. Pasti ujung-ujungnya angka 1. Setiap ujung-ujungnya pasti angka 1. Ya. Kemudian yang kenapa sih bisa ada 2, 3, 3, 4, 4, dan lain sebagainya? Kenapa sih bisa begitu? Jadi begini teman-teman. Disimak ya baik-baik. 1 ditambah 1 berapa? 2. Jadi taruh di bawahnya. 1 tambah 2, 3. 2 tambah 1, 3. 4 tambah 6, 10. Jadi taruh di bawahnya ya. Ditaruh di bawahnya. Di antara 1 sama 2. Oke? 5 tambah 10, 15. 15 tambah 20, yes. 35. Oke? Jadi seperti inilah membentuk pola segitiga Pascal dan seterusnya ya. Tapi teman-teman, tolong diingatkan, tolong diingat. Satu yang di sini, oke? Satu yang di sini itu membentuk apa? Membentuk apa? Membentuk rumus pola 2 pangkat 0. Yang tingkat bawahnya 2 pangkat 1. Di bawahnya lagi 2 pangkat 3. Di bawahnya lagi 2 pangkat 4. Di bawahnya lagi 2 pangkat 5. 2 pangkat 6. 2 pangkat... Kok 26? Sebentar. 2 pangkat 6. 2 pangkat 7. Dan 2 pangkat 8. Dan seterusnya. Ya. Jadi,
Untuk pola bilangan segitiga Pascal itu bisa dirumuskan apa teman-teman? Bisa dirumuskan sebagai, jadi ini ya, jadi geser ya. Jadi rumus jumlah bilangan segitiga Pascal adalah ini teman-teman. 2 pangkat N min 1. Tolong diingat ya. 2 pangkat N min 1. Segitiga Pascal. Rumusnya adalah 2 pangkat N min 1. Misalkan gini. Berarti pola bilangan urutan kelima. N-nya adalah 5. Ya, N-nya adalah kelima. Berarti yang ini kan 1, 2, 3, 4, 5. Ya. Berarti kita mau cari yang pola urutan kelima. Berarti 2 pangkat N-nya berapa tadi? 5. Ya. Dikurangi 1. 5 kurang 1 berapa? 2 pangkat 4. Ya, 2 pangkat 4. Sehingganya pada urutan kelima, maka masukkan berapa? 2 dikali 2 dikali 2 dikali 2. Ya. Berapa teman-teman jawabannya? 2 dikali 2 berapa? 4. 4 dikali 2 berapa? 8. 8 dikali 2 berapa teman-teman? 16. Sehingga pada urutan kelima di pola bilangan segitiga Pascal adalah 16. Coba kita buktikan. Cara buktikannya bagaimana, Kak? Ya ini aja gampang. Ini merupakan urutan kelima dalam segitiga Pascal. 1 tambah 4 berapa? 5. 5 ditambah 4 berapa? Maaf, 5 ditambah 6 berapa? 11. 11 tambah 4 berapa? 15. 15 tambah 1 berapa? 16. Terbukti kan? Dan seterusnya. Itu cara membuktikan bilangan segitiga Pascal. Nanti kalau ada soal ini, tentukan bilangan segitiga Pascal pada N ke 11. Berarti N-nya sama dengan 11 kan? Berarti 2 dikali N-nya 11. Saya tulis dulu. Berarti 2 dikali N-nya 11 dikurangi 1. Ya. Berarti 2 pangkat 10. Seperti itu teman-teman. Bisa dipahami? Insyaallah bisa ya. Nah, di pola bilangan segitiga Pascal itu bukan hanya itu teman-teman. Ya, bukan hanya sampai situ. Jadi manfaat atau fungsi dari segitiga Pascal, ya, itu seperti contoh yang ada di nomor 3 ini. Nomor 3 ini. Ya. X kuadrat, maaf, X tambah Y pangkat 3, maaf. X tambah Y pangkat 3. Ya. Dia adalah urutan ke pangkat 3 ya. Kalau pangkat 3, itu kan berarti sama aja. Ini kan, X tambah Y pangkat 4 dikurangi 1 kan. Nah, kan pola bilangan segitiga Pascal apa? 2 pangkat N dikurangi 1. Sehingganya N ini kita ganti dengan 4. Maka dia adalah urutan keempat, bukan urutan ketiga. Jadi cara bacanya jangan sampai salah. Jadi kalau pangkat 3 ini berarti urutan keempat. Kalau pangkat 4 urutan kelima. Ya. Dan X plus Y ini itu disubstitusikan dari 2. N ini disubstitusikan menjadi 4. Ya. N ini disubstitusikan menjadi 4. Ya. Saya ulang lagi ya. Jadi X plus Y pangkat 3 itu sama saja dengan X plus Y pangkat 4 dikurangi 1. Ya. Kalau kita ambil dari segitiga Pascal, rumusnya menjadi seperti ini. 2 pangkat N dikurangi 1. Ini kan min 1 sudah sama kan? Sehingganya N atau urutannya adalah urutan ke 4.
Dan 2 atau bilangan pokoknya disubstitusikan menjadi X tambah Y. Seperti itu teman-teman. Ya. Jadi X plus Y pangkat 3 berada pada urutan ke-4. Bukan ketiga ya. Bukan ketiga tapi ke-4. Nah, tapi kok bisa begini Kak? Ini nanti dipelajari di kelas 10 ya. Di pelajaran kelas 10 dan kelas 11. Oke? Tapi kita bisa mempelajarinya. Bagaimana? Coba kita pembahasan sebelumnya. Dia berarti urutan keempat tadi ya. Urutan keempat. 1, 2, 3, 4. Di sini ada 1, 3, 3, 1. Kalau sudah belajar kan yang namanya koefisien. Ya, koefisien itu adalah angka yang ada setelah variabel 2x. Berarti 2-nya adalah koefisien. Oke, 1, 3, 3, 1. Ya. Ini menjadi koefisien dari persamaan bilangan berpangkat ini. Penjumlahan bilangan berpangkat. Ini penjumlahan kemudian dipangkatkan. Kan ribet nih kalau kita harus menghitungnya satu persatu. Sehingga yang itu bisa kita permudah. Koefisiennya berapa? Depannya adalah angka 1. Kenapa? Karena depan sini adalah angka 1. Dan setelahnya adalah 3. Dan setelahnya adalah 3. Dan setelahnya adalah 1. Ya. 1, 3, 3, 1. Ini sesuai dengan pola bilangan Pascal pada urutan ke-4. 1, 3, 3, 1. Jadi 1, 3, 3, 1 itu menjadi koefisien pada bilangan Pascal. Seperti itu teman-teman. Nah, tapi kalau untuk pangkatnya bagaimana, Kak? Mudah aja. Ya. Jadi, yang sebelah kiri ini kan adalah X ya. Jadi, X ini memiliki pangkat yang tertinggi, yaitu 3. Oke? Pangkat tertinggi yaitu 3. Jadi, X pangkat 3, karena kan pangkatnya sudah diambil sama X kan, ketiga-tiganya. Berarti Y-nya cuma dapat sisa 0. Ya kan? Y dipangkatkan 0 berapa? Setiap yang dipangkatkan 0 itu hasilnya adalah 1. Sehingganya X pangkat 3 dikali 1. Karena identitas, jadi nggak perlu ditulis ya. Jadi X pangkat 3. Koefisiennya berapa? 1. Karena mengikuti pola bilangan Pascal. Ditambah koefisien dulu kita tulis 3 kan. Kalau pada pola barisan bilangan Pascal 3 X. Nah, karena si X yang paling pojok ini memiliki pangkat yang paling besar, pangkat tertingginya, maka kita turunkan pangkatnya dari X pangkat 3 menjadi X pangkat 2. Sehingga si Y ini mendapatkan jatah Y pangkat 1. Ya. Maka menghasilkan 3X kuadrat Y. Sama kan? Tambah lagi, koefisiennya jangan lupa. Kecuali koefisien dari bilangan Pascal itu pada urutan keempat adalah 3 juga. Nah, dari yang kita tulis tadi, X kuadrat kan. Semakin dia bergeser, maka pangkat X-nya menjadi kecil, pangkat Y-nya menjadi besar. X pangkat X kuadrat. Kalau kita bergeser lagi, pangkatnya menjadi kecil. Jadi X pangkat berapa? Oke, X pangkat 1. Ya, saya ulangi lagi. Jadi makin bergeser, makin ditambah, maka X-nya pangkatnya makin berkurang. Pangkat Y-nya makin bertambah. Begitu ya. Paham? Jadi kalau makin bergeser, pangkat X-nya makin berkurang. Pangkat X-nya makin berkurang, pangkat Y-nya makin bertambah. X pangkat 3 bergeser menjadi X pangkat 2, bergeser lagi menjadi X pangkat 1. Begitu pula yang ini. Dari Y pangkat 0, bergeser lagi menjadi Y pangkat 1. Sehingga bergeser lagi menjadi Y pangkat 2.
Pokoknya dijumlahkan kalau pangkatnya harus menjadi 3 ya. Kenapa? Karena 3 di sini pangkatnya, totalnya. 3 tambah 0, 3. 2 tambah 1, 3. 1 tambah 2, 3. Sehingganya yang 3x pangkat 1 dikali y kuadrat menghasilkan 3x dikali y kuadrat. Tambah. Nah, karena kalau si x itu semakin bergeser, semakin berkurang pangkatnya ya. Semakin bergeser, semakin berkurang pangkatnya. Menghasilkan setelah x pangkat 1 menjadi x pangkat 0. Dan y-nya makin bergeser, makin bertambah. Jadi y pangkat 3. Jadi setiap dijumlahkan pangkatnya selalu 3 kan? 3 tambah 0, 2 tambah 1, 1 tambah 2, dan 0 tambah 3 menghasilkan 3 juga. Karena pangkatnya 3. Jadi hasilkan 3. X pangkat 0 berapa teman-teman? Yes. X pangkat 0 adalah 1. Y pangkat 3. Jadi satunya nggak perlu kita tulis ya. Jadi 3 Y pangkat 3. Nah, ini sama dengan maaf, kok ada 3 di sini? Nggak ada 3 ya, saya salah. Jadi koefisien dari bilangan Pascal pada urutan keempat 1, 3, 3, maka terakhir 1. Atau nggak perlu kita tulis, boleh aja. 1 dikali X pangkat 0 dikali Y pangkat 3. Berarti berapa? 1 dikalikan X pangkat 0 adalah 1 kan? 1 dikalikan Y pangkat 3 itu berapa? Y pangkat 3. Kenapa? X pangkat 0 tadi berapa? Maaf, Y pangkat 0 tadi berapa? 1 kan? Begitu pula yang ini. Setiap yang dipangkatkan 0 menghasilkan 1. Jadi 1 kali 1 berapa? 1. 1 dikalikan Y pangkat 3 berapa? Y pangkat 3. Seperti itu teman-teman. Mungkin cukup sekian dari saya. Saya Karofik dari Muchtar Private Course. Muchtar Private Course. Mohon undur diri. I think enough for meeting today. Tata kono bila topik wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.